Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada hadirin jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Dengan berbekal dua hal tersebut, kita semua akan selamat fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Besok hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024 kita akan memperingati, kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Itu artinya bangsa Indonesia akan menikmati kemerdekaan yang telah kita raih dan kita lalui selama 79 tahun. Jamaah Jumat rahimakumullah, kemerdekaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat Allah lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmatnya kepada kita semua. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surat Ibrahim ayat 7. Mensyukuri nikmat adalah dengan tidak menggunakan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai guru, sebagai murid, sebagai pejabat, rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan orang yang hidup berdampingan dengan umat-umat yang lain. Jika masing-masing kita telah mengetahui, memahami, dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka negara ini akan menjadi negara yang aman dan sentosa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya belajar dan mengajar.
Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara seagama, saudara sebangsa, dan saudara setanah air. Dan dengan kenikmatan kemerdekaan kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itulah, mari kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari kita. Untuk itu kita harus selalu merawatnya. Bagaimana cara merawat dan melestarikannya? Yaitu dengan cara terus membangun negeri ini dan selalu memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita. Ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali batu bata dan komponen-komponen lainnya. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari batu bata dan elemen-elemen tersebut. Jika semua batu bata dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini akan kuat. Sebaliknya, jika ada salah satu saja dari atau beberapa batu bata yang rapuh atau elemen-elemen yang lainnya rapuh, maka bisa jadi hal itu akan berakibat rapuhnya bangunan sel-sel negeri ini, bahkan bisa menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah, air, dan udara semata. Tapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri, yang di tangan mereka lah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia sebelum membangun yang lainnya. Karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tiada lain adalah akhlak karimah dari para penduduknya. Lalu apa gerangan pondasi dari bangunan negeri ini? Pondasinya adalah faham dan haluan yang moderat atau wasatiyah, yaitu faham dan haluan yang moderat dalam politik, ekonomi, pendidikan, dan lainnya, terutama dalam wasatiyah dalam hal keagamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam memerintahkan agar kita semua berfaham moderat atau wasatiyah dan tidak hulu atau tidak melampaui batas yang digariskan Islam, dan tidak taksir atau ceroboh sehingga tidak sampai pada batas yang digariskan Islam. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Keagamaan yang moderat adalah paham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Paham inilah harus selalu kita junjung tinggi kalau kita ingin membangun negeri ini. Karena fakta sejarah membuktikan bahwa pemikiran yang hulu dan taksir serta ekstrim telah memporak-porandakan, meluluhlantakkan berbagai bangsa dan negara. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta tanah air ini, maka buktikan cinta itu. Jangan hanya cinta yang terucap di bibir saja, tapi cinta yang benar-benar cinta, yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri ini. Marilah kita bangun
dan perbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang berilmu, beramal, dan penuh dedikasi untuk membangun negeri ini. Pribadi-pribadi yang soleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh, dan keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh. Jadi kesolehan individu akan mewujudkan kesolehan sosial. Kesolehan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera. Dengan kesolehan sosial, segala perbuatan jahat insya Allah akan terputus dari negeri ini dan di dunia ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu jangan pernah bosan untuk terus mengkampanyekan faham-faham ahlus sunnah wal jamaah yang wasatiyah dan rahmatan lil alamin. Faham moderatlah yang akan menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun waraubun ghafur. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara baru, Indonesia maju. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu diberi kemampuan untuk mensyukuri dan merawat nikmat kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.